Ini adalah sebagai tanda bahwa Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata. Kehancuran Israel bertanda bahwa hancurnya kezaliman atas nama agama, atas nama golongan tertentu, atas nama organisasi tertentu, dan pada akhirnya yang selama ini menyembunyikan keburukan-keburukannya, mulai 1 Syuro ini semuanya akan semakin jelas. Janji-janji kuele Salam Rahayu. Setelah 1 Syuro tahun 2025, selain kita sudah masuk pada resesi ekonomi, Nusantara ini juga akan mengalami perubahan besar-besaran. Jadi bagi yang memiliki kepedulian, yang selama ini punya waktu untuk mengamati sekitarnya, sudah paham dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Sebenarnya perubahan ini sudah dimulai pada tahun 2019, yaitu dengan adanya COVID, kemudian dengan peristiwa-peristiwa di tahun berikutnya, sampai kepada tahun ini. Semua peristiwa-peristiwa itu bagian dari proses perubahan. Jadi Nusantara ini akan mengalami perubahan besar-besaran. Siapapun orang-orang yang melakukan kezaliman, kebatilan, yang selama ini bebas melakukan apa saja, saat ini sudah tidak bisa lagi. Ruang gerak mereka sudah mulai menyempit karena sudah banyak orang yang mulai tersadarkan bahwa selama ini kita tidak baik-baik saja. Seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini, bagaimana ada sekelompok orang punya tujuan politik tertentu, kemudian mereka membuat pergerakan mereka atas nama ulama. Sangat mudah orang menggunakan identitas agama untuk tujuan kepentingan mereka. Dan ini yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Dan mereka-mereka ini selama ini seperti ada pembiaran. Alasan orang membiarkan, kenapa orang harus diam melihat kebatilan, melihat kezaliman, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Terkadang karena kita tidak ingin terlibat dalam konflik, atau mungkin kita tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Bisa juga karena kita adalah bagian dari mereka. Dan ini masyarakat pada umumnya sudah mulai bosan dengan kondisi yang selama ini. Sehingga seiring dengan bukti yang sudah mulai bermunculan, bagaimana orang-orang yang selama ini kita tokohkan, kita puja dan kita puji, hari ini keburukan-keburukan mereka terungkap. Dan ini semakin membuat banyak orang tersadarkan. Karena memang ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi kalau di antara kita ada yang sedang lupa atau sedang terlena dengan aktivitas yang tidak baik atau kurang baik, hentikan. Karena perubahan pasti akan membawa banyak korban. Siapapun yang menjadi pemuka agama, menjadi guru, menjadi ulama, atau menjadi apa saja, dan niat mereka tidak baik, maka mereka akan dibukakan keburukan-keburukannya. Perubahan ini tidak hanya akan terjadi di Nusantara ini. Perubahan-perubahan ini akan terjadi di level dunia. Kita sama-sama tahu
bahwa negeri Israel kita kenal sebagai bangsa yang menguasai sebagian besar bangsa Palestina, dan tidak ada satupun negara yang mampu menghentikan. Dan ironisnya, bangsa-bangsa yang mayoritas berpenduduk muslim, mereka terpecah belah, sibuk dengan konflik di dalam negerinya, perang saudara, persaingan politik, dan lain sebagainya. Dan perperangan ini akan semakin meluas, tidak hanya Israel dan Iran, tapi akan melibatkan banyak negara. Ini adalah sebagai tanda bahwa Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata. Bisa saja perang antara Iran dan Israel ini adalah tanda-tanda kehancuran Israel. Kehancuran Israel bertanda bahwa hancurnya kezaliman. Terjadinya perang antara Israel dengan Iran jelas akan memberikan pengaruh besar terhadap bangsa-bangsa di seluruh penjuru dunia. Jadi perang Israel dan Iran ini akan semakin menjadi-jadi setelah 1 Syuro tahun 2025 ini. Bahkan resesi ekonomi juga akan semakin terasa. Mungkin bagi sebagian para pemirsa sudah merasakan dampak dari krisis ini. Dan ini akan terjadi cukup lama. Puncak dari semua krisis yang terjadi di Nusantara ini diprediksikan sampai 2027. Kita harus menyiapkan diri, diawali dari kita dan keluarga kita. Kita manfaatkan potensi kita yang ada. Jika hari ini kita bekerja, maka maksimalkanlah kita ketika menjalankan pekerjaan itu. Ketika kita melakukan usaha, silahkan jalankan usaha kita dengan maksimal. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. Nganteni bulan